Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cakap Tani Channel. Di video-video sebelumnya saya telah sampaikan mengenai cara pengurusan kartu tani, dan belum lama ini kita sampaikan mengenai permentan tentang harga eceran tertinggi. Kali ini yaitu membahas mengenai pengelolaan pupuk bersubsidi. Jadi dalam pembahasan pengelolaan pupuk bersubsidi ini, kita hari ini ya dari Kementan mengadakan workshop mengenai pengelolaan pupuk bersubsidi ini. Banyak hal yang dibahas, yaitu mengenai bagaimana alur proses penggunaan kartu tani, terus bagaimana bagi para tim verifikasi dan validasi dalam memverifikasi dan memvalidasi realisasi distribusi pupuk bersubsidi yang dalam tahun 2021 ini. Verifikasi dan validasi itu sudah menggunakan e-verbal. E-verbal yaitu elektronik verifikasi dan validasi. Jadi penting bagi teman-teman ya, setiap petugas yang ada di kecamatan yang diberi kewenangan untuk memverifikasi dan memvalidasi distribusi pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2021. Oleh sebab itu, tidak berlama-lama, marilah kita tonton bersama apa isi workshop mengenai pendistribusian pupuk bersubsidi tahun 2021. Yuk kita lihat sama-sama. Barangkali Bapak Ibu sudah sangat paham ya di lapangan. Lanjut. Nah, ini tadi juga sudah disampaikan. Jadi untuk 2021 ini nanti yang menggunakan kartu tani adalah di wilayah-wilayah yang sudah siap infrastrukturnya. Tidak boleh tidak kalau sudah siap. Tidak ada kata tidak ada alasan kalau emisinya sudah terpasang, sudah operasional, kartunya sudah ada alasan lagi ya harus menggunakan kartu tani. Bagi yang belum, ada pun penetapan kewajibannya nanti, misalkan di wilayah tertentu kami kemarin disepakati akan dirapat di dalam pokja pupuk. Jadi pupuk bersubsidi ini ada pokjanya yang melibatkan instansi terkait, dari Kemendan, Perdagangan, Perindustrian, dikoordinasi oleh Menteri Menko Perekonomian, ada dari Kementerian Keuangan, ada dari BUMN. Jadi semua lintas instansi terkait tergabung di dalam pokja pupuk bersubsidi. Lanjut. Ini upaya-upaya percepatan yang kita lakukan, mungkin Bapak dan Ibu dari beberapa yang sudah mengimplementasikan kartu tani, sangat terasa manfaat yang dirasakan oleh baik petugas maupun petaninya. Ya, bahkan dari mereka kemarin kami mencoba untuk menginventarisir, justru
mana sebetulnya pupuk ini. Nah, kami mencoba mengembangkan sistem ketika tadi sudah terdata ada 16,6 juta petani, ya. Siapa saja sih yang narik dari 16,6 juta ini, gitu ya? Berapa yang ditarik, kapan ditariknya, apa saja yang ditarik, ini nanti bisa terlihat di dalam sistem ini. Karena itu kami menganggap dapat adalah sebenarnya nanti yang akan training para tugas kecamatan untuk dapat dengan teman-teman PJ-nya di sini akan dipandu bagaimana caranya untuk mengaplikasikan sistem tersebut. Ini sangat mudah. Jadi Bapak dan Ibu nanti di tingkat kabupaten cukup memantau saja dari sistem tersebut sudah kelihatan siapa yang menarik pupuk ini di bulan ini, ya. Si A si B-nya sudah ada per NIK-nya, Bapak tinggal entry NIK-nya saja sudah bisa lihat, tinggal masukkan volumenya, ya, berdasarkan laporan dari kios tadi, ya, berdasarkan laporan dari kios. Nanti tata caranya akan disampaikan. Pada dasarnya sistem ini dikembangkan untuk mengakomodir, ya, penebusan secara manual agar tetap terdeteksi selain kartu tani tadi, gitu ya. Lanjut. Nah ini, jadi itu barangkali Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Pada intinya yang paling penting ada hal-hal kebijakan subsidi, ya, yang kami lakukan di 2021 ini yang perlu Bapak dan Ibu sampaikan sampai ke tingkat bawah, ya. Mudah-mudahan harapan saya, harapan kami semua di sini, Bapak dan Ibu bisa sama seperti kami, ya, menyampaikan apa yang kami sampaikan seperti ini kepada jajaran di tingkat yang paling bawah di kecamatan-kecamatan. Itu saja barangkali Bapak dan Ibu. Selanjutnya dari Pak Bambang dari Pusdatin akan menjelaskan seperti apa sistem e-vertal tersebut. Kami persilakan Pak Bambang. Secara offline maupun yang secara online melalui Zoom meeting. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin Bapak Ibu untuk menyampaikan terkait tutorial dari sistem verbal yang sudah tadi Ibu Pimpinan sampaikan. Sebelum menuju ke demo aplikasi, mohon izin kami menyampaikan gambaran sekilas, ya, terkait dengan seperti apa gambaran umum dari verbal tersebut. Ya, nanti Bapak Ibu untuk mengakses aplikasi ini, ya, yang ada di layar di depan. Nah, alamatnya Bapak Ibu mungkin bisa ini, ya, bisa dicatat begitu, ya. Alamatnya bisa dicatat, yaitu di app3.go.id/verbal pupuk. Dimana nanti masing-masing user yang dalam hal ini adalah kecamatan, ya, karena nanti sumber datanya yang akan menginputkan adalah petugas kecamatan. Nanti user ID-nya akan kita bagikan, yaitu per kecamatan.
Jadi nanti petugas di kecamatan akan memiliki user ID dan password masing-masing. Untuk aplikasi ini, Bapak Ibu, saat ini kami menyusun ada 3 level user ya. Yang pertama adalah level kecamatan, di mana level kecamatan ini adalah sebagai sumber datanya. Kemudian nanti ada level kabupaten dan provinsi. Untuk kabupaten dan provinsi nanti sifatnya hanya bisa melihat laporan yang sudah diinputkan oleh petugas di kecamatan. Jadi nanti user di kabupaten bisa melihat rekap datanya yang ada di kecamatan di bawahnya. Kemudian nanti untuk provinsi bisa melihat laporan atau rekap data di kabupaten dan provinsi yang ada di bawahnya. Hierarkinya adalah seperti itu. Ya, lanjut. Nah, ini nanti kurang lebih seperti ini tampilannya. Nanti akan kita masuk lebih detail ke sistem aplikasi. Lanjut. Nah, ini adalah tahapan ya, tahapan yang nanti harus dilakukan oleh petugas kecamatan. Tentunya yang pertama adalah login menggunakan user ID dan password. Kemudian yang kedua adalah mengupdate profil. Profil ini adalah nama petugasnya, kemudian nomor SK penugasannya. Kemudian yang ketiga adalah mengupdate password default, karena nanti yang akan kita bagikan adalah user ID dan password yang masih standar, masih default. Sehingga nanti Bapak Ibu kami mohon untuk mengupdate atau merubah passwordnya terlebih dahulu, karena untuk langkah 1 sampai dengan 3 ini belum dilaksanakan. Maka untuk penggunaan aplikasi untuk input datanya nanti belum bisa digunakan. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini kewenangan yang ada di user kecamatan. Yang pertama adalah melakukan input data hasil rekap dari kios. Kemudian setelah melakukan input data, nanti data yang sudah diinput itu nanti dikirimkan ke pusat. Atau sebelum dikirimkan ke pusat, nanti Bapak Ibu masih bisa diberikan kesempatan untuk memperbaiki atau menghapus jika memang data yang sudah diinput itu ada kekeliruan. Setelah nanti data ini dikirim, maka data tersebut sudah tidak bisa dilakukan perbaikan, karena otomatis sudah masuk ke daftar laporan yang bisa diakses oleh kabupaten, oleh provinsi maupun oleh pusat. Jadi kesempatan Bapak Ibu nanti di kecamatan masih bisa melakukan perbaikan data sebelum dikirim ke pusat. Itu adalah kewenangan dari petugas kecamatan. Selanjutnya untuk petugas kabupaten, sudah kami sampaikan tadi, di kabupaten sifatnya adalah melakukan atau monitoring laporan, ya, laporan penebusan kios yang sudah diinput oleh petugas di kecamatan. Tentunya nanti di user kabupaten juga diminta untuk merubah profil dan passwordnya terlebih dahulu untuk bisa melihat laporan-laporan yang sudah diinputkan datanya oleh petugas kecamatan. Selanjutnya untuk provinsi kurang lebih sama, Bapak Ibu. Untuk provinsi kurang lebih sama, hasilnya hanya melihat laporan, tetapi mungkin cakupannya lebih luas. Kalau kabupaten cakupannya hanya kecamatan,
kalau provinsi cakupannya adalah kabupaten dan kecamatan. Dan akhirnya adalah melihat laporan sama dengan kabupaten. Selanjutnya mungkin ini terkait dengan alur data ya, yang mungkin Bapak Ibu sudah sama-sama pahami. Jadi yang pertama kan dari kios ini mencatat data penebusan pupuk ya, kemudian data penebusan pupuk nanti diinput oleh petugas kecamatan melalui aplikasi Verval. Nah, nanti setelah petugas kecamatan ini menginput ke dalam sistem Verval ini, setelah nanti dikirimkan, maka data itu akan mengalir ke kabupaten, ke provinsi, dan ke pusat. Sehingga artinya di sini adalah bahwa di masing-masing level, baik kecamatan, kabupaten, provinsi, atau pusat, bisa melihat bahwa pupuk itu dibeli oleh petani siapa, volumenya berapa, kurang lebih seperti itu. Apakah volume pupuk yang diusulkan di LDKK itu sudah seluruhnya tertebus atau masih ada sisa, itu nanti akan kelihatan Bapak Ibu melalui laporan yang nanti dihasilkan, sehingga kita bisa sama-sama saling melakukan cross check seperti itu. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu kira-kira gambaran awal ya terkait dengan sistem Verval ini. Mungkin selanjutnya kami akan mendemokan ya, aplikasinya. Ya, mungkin tadi alamatnya Bapak Ibu tadi sudah dicatat ya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa melihat terlebih dahulu. Mungkin nanti setelah user ID dan password didapatkan, mungkin nanti Bapak Ibu bisa melakukan simulasi input. Sehingga harapan kami adalah nanti Bapak Ibu melakukan simulasi input. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan, kalau ada masukan nanti bisa kita diskusikan. Untuk panduannya sudah ada Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu sudah login ke dalam aplikasi, untuk panduan infonya sudah kami siapkan, sehingga nanti harapannya Bapak Ibu bisa menyampaikan kepada petugas yang ada di kecamatan melalui panduan tersebut. Tapi kurang lebih Bapak Ibu di sini harus memahami terlebih dahulu mekanismenya, sehingga nanti kalau misalnya ada pertanyaan di tingkat kecamatan, Bapak Ibu bisa memberikan jawaban seperti itu ya. Meskipun nanti kami yang ada di pusat juga akan membantu jika memang ada kendala-kendala yang ditemukan pada waktu implementasi. Nah, ini layar aplikasinya Bapak Ibu. Nanti loginnya menggunakan akun kecamatan. Jadi nanti diisikan user ID dan passwordnya. Kemudian dipilih tahun. Untuk saat ini tahunnya masih baru tahun pertama ya, jadi nanti hanya muncul tahun 2021. Nah, ini Bapak Ibu layar pertama kali setelah kita login. Kalau Bapak Ibu perhatikan di sebelah kiri Bapak Ibu ada layar warna hitam, itu nanti adalah menu navigasi yang ada di dalam aplikasi Verval ini. Sebelum Bapak Ibu melakukan ubah profil dan ubah password, itu nanti proses input data belum bisa dilakukan. Sehingga langkah pertama adalah melakukan ubah profil. Ubah profil ini nanti Bapak Ibu diminta untuk mengupdate ya nama lengkap. Nama lengkap ini adalah petugas yang memegang password tersebut.
Kemudian kalau misalnya petugas itu ASN, nanti diminta untuk mengisikan NIP-nya. Kalau misalnya nanti petugasnya mungkin ada yang THL, mungkin biasanya kalau THL kan punya nomor identitas tersendiri. Jadi nanti silahkan diikuti sesuai dengan yang tertera di SK-nya. Kemudian nomor SK penugasannya nanti mohon untuk diinputkan, sehingga nanti dengan mengupdate profil ini nanti kami bisa melakukan pelacakan di kecamatan ini. User ini nanti dipakai oleh petugas siapa, itu nanti akan terekam datanya. Itu nanti silahkan diisikan nama, NIP dan nomor SK penugasan. Kemudian diklik update ya, diklik update. Nanti akan tampil seperti yang ada di layar ya. Untuk NIP dan SK-nya sudah terupdate. Dan ada satu tahap lagi yang nanti harus dilaksanakan, yaitu merubah password, Bapak Ibu. Jadi yang kedua adalah ubah password. Dan nanti silahkan diisikan password lama ya. Password lama itu adalah password default yang sudah kita siapkan. Kemudian nanti silahkan diisi dengan password yang baru. Password yang baru itu nanti kami menyarankan kombinasi antara huruf dan angka, dan minimal 7 karakter ya Bapak Ibu ya. Jadi password baru nanti diisikan, kemudian diulangi lagi dengan password baru yang sama yang diketikkan di atasnya. Nah selanjutnya kita klik update ya untuk mengupdate password tersebut. Nah setelah Bapak Ibu mengupdate profil dan password, seperti Bapak Ibu lihat di layar ya, yang sebelah kiri warna hitam, itu menunya akan bertambah menjadi banyak ya. Nah itulah berarti aplikasi ini sudah siap digunakan untuk melakukan input data. Di sini ada beberapa menu. Nanti penjelasannya Bapak Ibu bisa melihat detailnya melalui petunjuk pengoperasian yang sudah kami siapkan. Nanti silakan Bapak Ibu bisa mendownloadnya, atau mungkin nanti bisa mencetak nanti untuk bahan disampaikan kepada teman-teman di kecamatan sebagai petugas input datanya. Nanti panduannya sudah kami siapkan, nanti silahkan Bapak Ibu bisa mendownloadnya. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu untuk melakukan input data ya. Untuk melakukan input data, nanti Bapak Ibu ada di layar sebelah kiri. Di sini ada menu input data. Ini sudah kami ambil data-data usulan yang ada di RDKK. Tetapi data yang kami ambil di sini adalah data usulan di RDKK yang sudah disahkan oleh Kadis. Ini adalah datanya sudah otomatis kami siapkan, sehingga di sini nanti Bapak Ibu tidak perlu lagi mengisikan namanya siapa, nicknya berapa. Nanti Bapak Ibu tinggal mencarinya saja. Di kolom sebelah kanan ini ada tombol search ya Bapak Ibu ya. Ada tombol search, nanti silahkan sesuai dengan daftar yang Bapak Ibu terima dari kios itu, nanti silahkan dicari namanya atau nicknya. Kalau misalkan nama petani yang dicari itu ada, muncul, itu berarti nama petani itu sudah terdaftar di RDKK. Nah untuk langkah selanjutnya nanti silahkan dilakukan input datanya melalui klik yang input realisasi. Nah itu adalah data petani yang Bapak Ibu cari yang sudah terdaftar di RDKK akan muncul. Nah bagaimana dengan data penebusan pupuk yang dari
kios yang Bapak Ibu dapatkan, jika nanti nama petani itu tidak terdaftar di sini. Nanti Bapak Ibu bisa menginputkan dengan mengklik tombol yang warna biru yang atas ya. Ini adalah menginput data yang tidak terdaftar di PADKK. Nah, nanti isiannya kurang lebih seperti yang ada di layar. Jadi kalau datanya tidak terdaftar di PADKK, nanti Bapak Ibu mengisikan nicknya, kemudian namanya, desa tinggal pilih, kemudian kios tinggal pilih, kemudian nama kelompok tani, dan tanggal penebusannya serta volume pupuk yang dibeli di kios tersebut. Nanti kalau sudah diisikan datanya, nanti diklik simpan, Bapak. Diklik simpan. Itu adalah melakukan input data yang jika nama petani yang Bapak Ibu cari itu tidak muncul di dalam daftar. Nah, nanti setelah itu diklik simpan ya. Kemudian nanti itu kita simpan ya, kita pilih waktu pembeliannya, bulan, tanggal, kemudian jenis pupuknya, berapa volume yang dibeli ya, seperti itu dan seterusnya. Dan nanti kemudian klik simpan. Itu untuk input data yang tidak terdaftar di PADKK. Nah, kemudian untuk menginput data yang terdaftar di PADKK, seperti tadi kami sampaikan, nanti Bapak Ibu tinggal mencari nama petaninya. Kalau ketemu nanti silahkan diklik yang input realisasi di kolom sebelah kanan. Input realisasi, nanti akan tampil layar seperti yang ada di depan. Layarnya sama dengan yang tadi ya, Bapak Ibu ya. Tetapi di sini bedanya Bapak Ibu hanya bisa mengisikan tanggal penebusannya dan berapa volume pupuk yang dibeli. Dan ini perbedaannya adalah untuk volume pupuk yang akan dibeli nanti tidak bisa melebihi dari volume yang sudah diusulkan di PADKK. Kalau kita lihat Bapak Ibu ya, kalau kita lihat di layar, misalnya urea kalau kita lihat di atasnya, ini ada volume PADKK sekian kilogram dan sisa kuotanya sekian kilogram. Nah, ini artinya adalah petani ini nanti tidak boleh diinputkan lebih dari sisa kuota yang tertera di sini. Nah, di sini karena belum melakukan penebusan, jadi sisa kuotanya masih penuh sesuai dengan usulan di PADKK. Misalnya dalam contoh ini adalah angka sekian ya, yang ada di layar. Nah, kalau nanti misalnya Bapak Ibu atau petugas input memaksakan untuk mengisi, misalnya di formulir data dari kios, misalnya urea itu yang ada di PADKK 339 kg. Ternyata di data dari kios itu tertulis misalnya 400, ya misalnya kan kelebihan 1 kg ya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu inputkan 400 nanti tidak akan bisa Bapak. Kita melakukan cross check apakah yang data dari kios itu sesuai atau tidak. Karena otomatis di sini tidak bisa input melebihi dari sisa kuota yang sudah disediakan atau sesuai dengan PADKK. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk urea SP36 ZA NPK organik itu nanti tidak boleh melebihi sesuai dengan kuota yang terdaftar di PADKK. Kalau untuk NPK formula khusus dan pupuk organik cair, karena memang di PADKK itu belum terdaftar,
ini tidak memiliki batas maksimal. Nah, itu nanti silahkan diisikan sesuai dengan data yang didapat dari kios ya. Kemudian nanti setelah diisikan, Bapak Ibu diklik tombol simpan. Nanti jangan lupa Bapak Ibu memilih tanggal tebusnya ya, di bulan berapa, di tanggal berapa, kemudian volume pupuknya yang ditebus, kemudian diklik simpan. Itu nanti dilakukan berulang sesuai dengan data yang Bapak Ibu dapatkan. Itu nanti akan berulang seperti itu. Nah, nanti otomatis dengan Bapak menginput data seperti tadi, nanti kuota yang ada di ADKK itu nanti akan berkurang sesuai dengan jumlah yang sudah ditebus. Jadi nanti kalau misalnya di ADKK itu usulannya 400, sudah ditebus 100, maka nanti akan otomatis tersisa 300. Nah, nanti akan seterusnya seperti itu sampai nanti ketemu sisa kuota 0 dan nanti menebus seluruhnya. Itu nanti dilakukan secara berulang seperti itu. Jika sudah selesai input datanya, nanti langkah selanjutnya adalah mengirim data yang sudah diinput itu melalui menu kirim data. Di sebelah kiri ada menu kirim data. Nanti di sini akan tampil data-data yang sudah Bapak Ibu inputkan. Ini nanti Bapak Ibu langkah selanjutnya adalah mengirim data ini ke pusat. Nanti bisa dikirim satu persatu per nik, per petani, atau dikirim semuanya. Di paling bawah ada tombol kirim semuanya. Di sini Bapak Ibu masih bisa diberikan kesempatan untuk memperbaiki datanya jika memang ada data yang keliru. Sebelum dikirim, nanti dipastikan dulu datanya sudah benar, karena nanti kalau sudah Bapak Ibu kirim, data ini tidak bisa diperbaiki kembali, karena otomatis sudah masuk ke daftar laporan yang pada saat itu juga terbaca di pusat, terbaca di provinsi, dan terbaca di kabupaten. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi dipastikan dulu data yang sudah diinput benar, terutama untuk tanggal penebusan ya, untuk volume pupuk yang akan ditebus tadi. Nanti dipastikan benar. Untuk mengirimkan datanya nanti Bapak Ibu bisa mengklik kirim data ya. Kirim ya, mengklik tombol kirim pada masing-masing petani, atau kirim semuanya jika nanti Bapak Ibu ingin mengirim semua datanya. Nah, nanti kalau kita ingin mengirim datanya, nanti kami akan memberikan notifikasi di layar ya, apakah data ini akan dikirim atau tidak. Kami informasikan juga di sini. Kalau misalnya data ini dikirim, kami sudah memberi informasi bahwa data ini sudah tidak bisa dilakukan perbaikan, karena datanya akan masuk ke daftar laporan. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sudah yakin bahwa data ini sudah benar, maka silakan diklik tombol OK ya. Klik tombol OK, maka nanti data tersebut akan otomatis masuk ke dalam menu laporan. Dan yang ada di layar kirim data ini data tersebut akan hilang. Nah, data tersebut nanti akan hilang. Nah, seperti yang ada di layar ya. Ini datanya akan kosong karena data yang sudah diinput tadi sudah dikirim. Nah, untuk melihat data yang sudah dikirim, Bapak Ibu bisa melihatnya di menu laporan. Di menu laporan ada dua, yaitu data yang sesuai dengan ADKK ya, dan data yang
tidak sesuai di PDKK. Nanti silakan Bapak Ibu bisa meng-cross check-nya. Ini nanti akan tampil data-data yang sudah dikirimkan tadi. Nah, misalnya kita klik laporan yang data yang terdaftar di ADKK, dan ini akan tampil ya, Bapak Ibu, akan tampil data yang sudah diinputkan tadi dan yang sudah dikirim. Nah, otomatis laporan ini nanti akan pada saat itu juga, pada saat dilakukan kirim data, pada saat itu juga pihak kabupaten, provinsi dan pusat bisa melihat laporan secara real time seperti itu. Jadi nanti datanya di sini akan menjadi dinamis. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk simulasi dari penginputan data penebusan pupuk melalui sistem verbal ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami. Mungkin nanti selanjutnya ya, untuk agenda selanjutnya nanti Bapak Ibu akan dipersilahkan untuk melakukan simulasi sendiri ya, sesuai dengan user ID dan password yang sudah kami siapkan. Mungkin demikian Bapak Ibu bisa kami sampaikan terkait dengan tutorial aplikasi ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.